Pernah kebayang nggak ada sebuah kota yang namanya itu identik banget sama semangkuk minuman yang manis dan segar? Nah, itulah Banjarnegara. Tapi, gimana ceritanya sebuah minuman bisa jadi ikon satu daerah? Jawabannya ternyata tersembunyi dalam sebuah keputusan bijak seorang adipati ratusan tahun yang lalu. Yuk kita telusuri bareng-bareng kisahnya. Oke, untuk bisa kenal sama Banjarnegara, kita mulai dari identitasnya yang paling modern. Kalau saya sebut nama kota ini, saya yakin ada satu hal yang langsung muncul di kepala Anda. Yap, bener banget. Kota Dawet Ayu. Julukan ini tuh bukan sekedar slogan loh, tapi udah kayak jadi DNA-nya Banjarnegara. Coba bayangin deh segernya santan, manisnya gula aren, terus kenyalnya cendol. Nah, citra itulah yang nempel di seluruh kabupaten ini. Dan ini dia pertanyaan besarnya. Kok bisa? Dari sekian banyak peninggalan sejarah dan budaya, kenapa justru minuman ini yang jadi wajahnya? Ini jelas bukan kebetulan. Buat nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang. Perjalanan kita mulai di abad ke-16, di masa kekuasaan Kerajaan Pajang. Disinilah benih pertama Banjarnegara itu ditanam. Jadi, gini. Lupakan dulu nama Banjarnegara. Zaman dulu ada sebuah kadipaten yang super besar dan berpengaruh namanya Wirasabah. Wilayahnya itu jauh lebih luas dari sekarang. Anggap aja ini panggung besar tempat drama sejarah kita akan dimulai. Nah, di panggung besar ini ada dua tokoh utamanya. Di satu sisi ada Sultan Hadiwijaya, sang penguasa Kerajaan Pajang. Di sisi lain ada Raden Djoko Kaiman, seorang adipati bijaksana yang baru aja dipercaya buat memimpin seluruh wilayah Wirasabah. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Bukannya megang erat-erat kekuasaan sebesar itu, Raden Djoko Kaiman justru melakukan sesuatu yang radikal pada masanya. Dia malah mengusulkan untuk membagi wilayahnya. Menurut dia, Wirasabah yang super luas itu bakal jauh lebih efektif kalau dipecah jadi 4. Ide yang brilian dan Sultan pun setuju. Maka lahirlah 4 kadipaten baru. 3 diantaranya diwariskan ke saudara iparnya, dan yang keempat yang dia pimpin sendiri adalah Banjar Pertambakan. Nah, coba inget-inget nama ini ya, karena inilah cikal bakal Banjarnegara modern. Satu keputusan sederhana yang mengubah peta sejarah Jawa Tengah selamanya. Nah, dari keputusan pembagian wilayah tadi, Banjar Pertambakan memulai perjalanannya sendiri. Sejarahnya kemudian bisa kita bagi jadi 3 babak utama, di mana setiap era membawa perubahan dan ngebentuk identitasnya. Ini dia, peta perjalanannya. Biar gampang kita ikutin. Kita mulai dari era Banjar Betambakan, terus lewatin periode transisi singkat yang namanya Banjar Watulumbu, sampai akhirnya kita tiba di era Banjarnegara modern yang kita kenal sekarang. Yuk kita bedah satu persatu. Babak pertama ini, era Banjar Betambakan, adalah yang paling panjang, hampir 200 tahun loh. Selama masa itu, ada 12 bupati yang silih berganti memimpin, dan masing-masing dari mereka ninggalin jejaknya sendiri di tanah ini. Dan ini nih yang bikin sejarahnya jadi hidup. Para pemimpin awal itu nggak cuma memerintah, mereka beneran berinovasi. Ada yang fokus sama penghijauan, ada yang rintis industri kecap, ada yang bangun irigasi yang vital banget, bahkan ada yang memberdayakan pengrajin perempuan. Ini nunjukin kalau fondasi masyarakat yang produktif itu udah dibangun dari dulu banget. Selanjutnya ada periode Banjar Watulumbu. Walaupun singkat, periode ini penting banget. Anggap aja ini kayak jembatan yang nyambungin era lama Banjar Petambakan ke struktur pemerintahan yang lebih modern. Dan setelah ngelewatin jembatan transisi itu, kita sampai di babak ketiga, era modern. Di tahun 1780, sebuah nama baru diresmikan, Banjarnegara. Nah, inilah momen di mana identitas modern kabupaten ini mulai terbentuk dengan kokoh. Di era modern inilah, semua kepingan puzzle-nya akhirnya nyambung. Pemerintahan modern terbentuk, pusat kota jadi rame, dan yang paling penting, identitas budayanya makin mengakar kuat di tanahnya yang subur. Dari warisan agraris inilah muncul ikon kuliner yang kita kenal. Jadi, ketenaran Dawet Ayu itu bukan muncul tiba-tiba, tapi cerminan dari sejarah panjang Banjarnegara sebagai lumbung pangan. Tentu aja, cerita sebuah wilayah itu nggak bisa lepas dari kondisi geografisnya. Lahan, tempat semua ini terjadi, juga punya peran yang sangat penting dalam membentuk karakter Banjarnegara. Dan ini keren banget sih, nunjukin betapa beragamnya Banjarnegara. Jadi, landscape-nya itu nggak cuma satu jenis.
Di utara ada dataran tinggi Dieng yang dingin dan mistis. Terus di tengah ada lembah subur yang jadi lumbung pangan. Dan di selatan ada pegunungan yang lebih menantang. Nah, keragaman inilah yang ikut ngebentuk masyarakatnya. Oke, sekarang mari kita satukan semuanya. Gimana perjalanan panjang dari pembagian wilayah sampai kondisi geografis ini akhirnya berujung pada kota yang kita kenal sekarang. Nah, ini dia benang merahnya. Hari jadi resmi Banjarnegara itu ditetapkan pada tanggal 26 Februari 1571. Kenapa tanggal itu? Karena itu adalah hari di mana Raden Djoko Kaimán dengan bijak memilih untuk membagi kekuasaannya. Sebuah tindakan yang pada akhirnya melahirkan Banjarnegara. Pada akhirnya, kisah Banjarnegara ini jadi bukti nyata gimana sebuah keputusan bijak ratusan tahun lalu bisa ngebentuk takdir sebuah daerah. Mulai dari pembagian wilayah, inovasi para pemimpinnya, sampai tanahnya yang subur, semuanya berujung pada satu identitas yang kuat. Identitas yang begitu manis dan segar sampai bisa kita cicipi dalam semangkok dawet ayu. Ini jadi bikin kita mikir ya kan, setiap makanan ikonik, setiap julukan kota, seringkali punya cerita yang jauh lebih dalam tentang sejarah, geografi, dan masyarakatnya. Jadi kira-kira apa ya cerita di balik makanan khas kota Anda? Terima kasih sudah menyimak.